Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatrehan Fabian dari kelas manajemen 23A, NPM 23411086. Di sini saya akan membahas tentang pendapatan dan diskriminasi. Tugas ekonomi mikro. Langsung saja kita ke videonya. Pengertian pendapatan. Pendapatan merujuk pada jumlah uang yang diperoleh individu, keluarga, atau lembaga dalam suatu periode dalam waktu tertentu. Biasanya dalam bentuk gaji, upah, bunga, dividen, laba, atau sumber pendapatan lainnya. Pendapatan adalah indikator utama dari kesejahteraan ekonomi individu dan keluarga. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan meliputi pekerjaan, pendidikan, pengalaman, industri, dan tingkat upah atau bunga. Pendapatan dapat dianalisis dalam beberapa kategori, termasuk yang pertama, pendapatan primer. Pendapatan primer adalah pendapatan yang diperoleh langsung dari faktor produksi seperti upah dari pekerjaan, bunga dari tabungan atau investasi, serta laba dari bisnis. Ini adalah pendapatan yang berasal dari partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, pendapatan sekunder. Pendapatan sekunder adalah pendapatan yang diperoleh dari distribusi pendapatan primer seperti program kesejahteraan sosial, tunjangan, atau bantuan pemerintah lainnya. Pendapatan ini bersifat pasif dan datang dari transfer uang atau bantuan. Yang ketiga, pendapatan tersier. Pendapatan tersier adalah pendapatan yang diperoleh dari sektor jasa atau sektor layanan. Dalam perekonomian, ini mencakup pendapatan dari berbagai layanan seperti pendidikan, perawatan, kesehatan, pariwisata, dan hiburan. Beberapa faktor yang menentukan keseimbangan upah. Para pekerja berbeda dalam banyak hal. Pekerjaan juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari upah yang dibayarkan maupun atribut moneter mereka. Yang pertama, perbedaan dan menyeimbangkan. Penawaran tenaga kerja untuk pekerjaan-pekerjaan yang mudah, menyenangkan, dan aman lebih banyak dibanding dengan penawaran kerja untuk pekerjaan yang sulit, membosankan, dan berbahaya. Akibatnya pekerjaan-pekerjaan yang baik akan cenderung memiliki keseimbangan upah yang lebih rendah dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang buruk. Yang kedua, modal manusia. Modal manusia dalam kurung human capital adalah akumulasi investasi yang melekat pada diri para pekerja. Jenis modal manusia yang paling penting adalah pendidikan. Seperti seluruh bentuk modal, pendidikan mewakili pengeluaran suatu sumber daya pada titik dalam satu waktu untuk meningkatkan produktivitas pada masa yang akan mendatang. Yang ketiga, kemampuan, upaya, dan kesempatan. Seberapa pentingkah faktor kemampuan, upaya, dan kesempatan dalam menentukan upah? Sulit untuk dikatakan karena faktor kemampuan, upaya, dan kesempatan sulit diukur. Namun bukti tidak langsung menyatakan bahwa faktor-faktor tersebut sangat penting. Pengertian diskriminasi. Diskriminasi adalah tindakan atau perlakuan tidak adil atau berbeda terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti ras, jenis kelamin, agama, orientasi seksual, atau faktor lainnya yang tidak relevan. Diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai konteks termasuk di tempat kerja, dalam masyarakat, dalam pelayanan publik, dan dalam berbagai aspek kehidupan. Diskriminasi dapat memiliki dampak yang signifikan pada pendapatan dan kesejahteraan individu atau kelompok yang terdiskriminasi. Upaya untuk mengatasi diskriminasi melibatkan undang-undang anti-diskriminasi, kampanye kendaraan, dan pendidikan publik. Contoh diskriminasi yang pertama, diskriminasi di tempat kerja. Ketidaksetaraan upah antara individu dengan latar belakang yang berbeda, seperti perbedaan gaji antara pria dan wanita yang memiliki kualifikasi yang sama. Yang kedua, diskriminasi di perumahan, penolakan penyewaan atau penjualan rumah kepada individu berdasarkan ras atau agama. Yang ketiga, diskriminasi di pendidikan, akses terbatas ke pendidikan berkualitas untuk kelompok tertentu. Macam-macam diskriminasi. Yang pertama, mengukur diskriminasi pasar tenaga kerja. Penelitian perbedaan upah di antara kelompok-kelompok tertentu tidak membuat kesimpulan yang jelas mengenai meratanya diskriminasi dalam pasar tenaga kerja. Kebanyakan pakar ekonomi percaya bahwa beberapa perbedaan upah yang terobsesi disebabkan diskriminasi, namun tidak ada konsensus berapa banyak. 2. Diskriminasi oleh pemberi kerja. Pemilik bisnis yang
hanya peduli pada keuntungan berada pada posisi beruntung ketika bersaing dengan mereka yang memedulikan diskriminasi. Akibatnya perusahaan-perusahaan yang tidak diskriminatif cenderung perusahaan yang diskriminatif. Yang ketiga, diskriminasi oleh pelanggan dan pemerintah. Pasar kompetitif memiliki penetralisasi alamiah untuk diskriminasi yang dibuat untuk perusahaan. Masuknya perusahaan dalam pasar yang hanya memedulikan keuntungan cenderung menghilangkan diskriminasi perbedaan upah. Upah di atas keseimbangan peraturan upah minimum, serikat pekerjaan, dan upah efisiensi. Secara khusus mendorong upah berada di atas tingkat keseimbangan, meningkatkan kuantitas tenaga kerja yang ditawarkan dan mengurangi jumlah permintaan tenaga kerja. Hasilnya adalah kelebihan pegawai atau pengangguran. Kajian ekonomi diskriminasi. Diskriminasi diskriminasi muncul ketika pasar menawarkan kesempatan berbeda pada individu yang sama, yang berbeda ras, kelompok etnis, jenis kelamin, usia, atau karakteristik pribadi lainnya. Mengukur diskriminasi tenaga kerja. Perbedaan rata-rata upah di antara kelompok kerja mencerminkan perbedaan dalam modal manusia dan karakteristik pekerjaan. Mereka dengan sendirinya tidak menjelaskan apapun mengenai berapa banyak diskriminasi yang ada di pasar tenaga kerja. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.